Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arbani. Sehubungan dengan yang sudah melakukan observasi tanpa betul, belum mulai melakukan dan ayo kita nantinya memperbaikkan dan hal yang terkait dengan observasi. Jadi langsung saja untuk bertanya bagaimana hasil observasi. Baik Pak Arbani, untuk hasil observasi yang kemarin yang sudah saya lihat pembelajaran Bapak di kelas, untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Area yang ingin dilihat atau ingin dikembangkan yaitu tentang keaktifan murid sudah terlaksana secara maksimal. Metodenya juga sudah ada diskusi dan kolaborasi antar murid, itu berarti sudah menggunakan metode PBL, Pak. Apakah ada mungkin komponen yang kurang menurut Pian dari pembelajaran, entah itu ice breakingnya atau dan lain-lain lah. Jadi untuk keseluruhan sudah baik, tapi masukan dari saya Pak, mungkin yang bisa dijadikan sebagai tindak lanjut nanti untuk literasinya mungkin ditingkatkan lagi dari segi menggunakan PPT atau video. Kemarin sudah diskusinya sudah berjalan dengan baik, anak-anak juga bisa mengakses informasi melalui handphone yang Bapak izinkan ketika saat mengajar. Jadi sudah cukup baik sih Pak untuk keseluruhan. Ya, memang saya sadari kemarin untuk persiapan kurang. Jadi untuk presentasi dari guru sendiri seperti menggunakan PowerPoint itu tidak ada. Jadi sekedar ceramah dan menjelaskan di papan tulis. Nah, kemudian saya serahkan kepada murid-murid untuk menggali informasi sendiri lewat internet dan HP. Mungkin tidak apa-apa, itu sudah cukup baik Pak. Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan saya cukup terbantu dengan adanya murid membawa HP Android yang biasanya tidak membawa, ini disuruh membawa, dan dengan itu mereka bisa menggali informasi di internet yang mana mereka mendapat link dari guru-guru. Jadi kalau kekurangannya anak itu kalau dari internet ya khusus dari pelajaran agama, saya tidak bisa melepas 100% mereka untuk mencari link sendiri. Jadi tetap guru juga yang harus mengarahkannya ke link mana mereka masuk. Nah, kemudian dari link tersebut mereka akan banyak membaca informasi yang luas. Di situ mereka harus belajar menangkap informasi apa, poin apa terkait dengan apa yang ditanyakan dari siswa. Jadi mereka belajar dan belajar mencari sumber yang benar. Jadi yang sudah Bapak lakukan hal baik berarti yang sudah Bapak lakukan hal tersebut. Jadi anak-anak memang diberi kebebasan, tetapi Bapak juga tetap mengontrol ya Pak. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ke depannya? Tujuan pembelajaran dari materi kan? Jadi boleh Pak. Ke depannya bab selanjutnya. Tujuan pembelajaran selanjutnya juga dengan disesuaikan dengan bab setelah itu tuh masih berkaitan. Kemarin itu kan bab tentang tata cara penyembelihan. Nah, kemudian bab selanjutnya itu masih berkaitan mereka, yaitu masuk pada akikah dan kurban.
Kalau ini yang diajarkan kemarin yang diobservasi adalah tata cara penyembelihan secara umum, ikan ayam, bebek dan lain-lain. Kemudian nanti akan fokus kepada akikah dan kurban, jadi hewan-hewan tertentu. Untuk dalam pembelajaran yang kemarin, yang observasi kemarin, apakah ada hambatan atau tantangan di dalam pembelajarannya, Pak? Hambatannya seperti biasa fokus murid saja. Fokus murid yang ada sebagian fokus, ada yang sebagian tidak. Kalau untuk kedepannya, apakah ada solusi untuk hambatan tersebut, Pak? Solusinya bisa kita, kalau menurut ulun, solusinya bisa dengan memecah lagi kelompok, jadi satu kelompok itu tidak berlima, mungkin bisa bertiga, empat, atau kedua, dikontrol bagaimana aktifan mereka, kemudian sampai mereka presentasi maju semua dan ikut bekerja, ikut berpikir dan ikut menjawab. Jadi sudah bagus banget untuk solusi yang akan ke depannya. Kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran di pertemuan berikutnya mungkin? Yang penting itu pertemuan yang ada ini dulu mereka bisa paham cara menyembelih hewan secara sah. Kalau untuk kedepannya tentang akikah dan kurban itu lebih spesifik lagi, biasanya namanya khusus ya. Tapi paling tidak sama saja konsepnya, cara menyembelih itu sama saja. Misalkan seperti alatnya harus tajam, kemudian yang mereka putuskan adalah urat makanan dan saluran makanan dan saluran nafas. Itu dulu yang wajibnya. Yang penting yang wajib terlaksana, kalau sudah tertinggalkan masih tetap sah. Tetap sah. Jadi kalau boleh tahu, kenapa Bapak ingin meningkatkan kompetensi tersebut kepada peserta didik? Ya, karena itu penting, karena itu rukun wajib gitu, karena bahasa agama itu wajib, rukunnya, jadi itu yang penting. Jadi cara mereka menyembelih, apa yang harus mereka putuskan ditenggorokan. Jadi untuk pembekalan peserta didik di kehidupan sehari-hari. Ya, di kehidupan sehari-hari mereka yang khususnya anak yang laki-laki, kalau disuruh menyembelih, mereka berani menyembelih dan tahu tata caranya. Berarti sudah cukup bagus untuk pembekalan peserta didik ya, Pak. Pembelajaran Bapak yang lakukan kemarin itu apabila direntangkan dalam skor dari 1 sampai 100, Bapak sudah ada di tahap mana, Pak? Saya pribadi menilai. Saya pribadi menilai mungkin 80 ya. 80. Dalam proses pembelajaran untuk lebih bagus lagi dari segi metode atau strategi, apakah Bapak ada diskusi dengan Kombel atau rekan guru yang lain, Pak? Tidak ada. Karena mungkin saya akui persiapan kurang, jadi itulah yang saya bisa sajikan dalam pembelajaran. Apa yang Bapak ingin lakukan untuk pembelajaran selanjutnya nanti? Pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bapak kerjakan atau Bapak laksanakan nanti? Saya ingin nanti lebih bisa mempersiapkan diri dengan menggunakan discovery learning. Discovery learning itu mereka sebelum belajar itu yang ulun pahami, bukan hanya ceramah dari ulun, tetapi mereka sudah bisa menyaksikan sebuah video, namanya kan akikah dan kurban. Jadi mereka bisa melihat video tentang berlangsungnya tata cara penyembelihan akikah atau kurban, itu saya tayangkan dulu. Jadi mereka mengamati dulu, baru kemudian sama seperti pembelajaran yang sebelumnya, saya kasih link untuk mereka bisa menggali informasi di internet. Paling tidak mereka sudah bisa melihat seluruhnya, seluruh siswa bisa melihat bagaimana tata cara penyembelihan itu dari video. Berarti sudah cukup bagus ya rencana Bapak ke depannya untuk pembelajaran berikutnya. Berarti lebih mengarah ke pembelajaran berdiferensial, yaitu berdiferensial konten. Jadi mereka menonton video ya, Pak.
Untuk pelaksanaan tersebut, Bapak berkomitmen untuk melaksanakannya kapan, Pak? Minggu selanjutnya. Berarti Selanjutnya. berarti secepatnya ya, Pak? Secepatnya. Iya. Terakhir, Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses dari pra-observasi, tahap observasi yang kemarin, apa yang Bapak dapatkan? Manfaat bagi saya adalah masukan untuk persiapan untuk mengajar observasi kan, jadi bisa melek untuk apa yang saya siapkan untuk mengajar nanti. Dan apa tadi? Pengalaman dari tahapan observasi tersebut, apa yang Bapak dapatkan? Pengalaman saya ya bisa melakukan persiapan yang lebih baik lagi gitu. Bagaimana merancang pembelajaran. Jadi itu saja yang dapat saya lakukan pada tahap observasi ini. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Kedepannya mungkin bisa membantu dalam memberikan masukan untuk bagaimana kedepannya mengelola kelas. Siap, Pak. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi untuk pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan KSE, insya Allah. Jadi terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, terima kasih.